Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, di saat dunia politik kita defisit negarawan, tapi sangat surplus politikus, kini banyak orang mengenang kembali Pak B.J. Habibie, satu dari sedikit negarawan besar yang pernah dimiliki bangsa ini. Pak Habibie, ilmuwan jenius yang diakui dunia. Temuannya yang dapat menghitung keretakan sayap pesawat hingga ke atom-atomnya digunakan oleh Airbus, Boeing, juga NATO. Tidak heran di Paris Air Show tahun 1989 yang ketika itu saya liput, Pak Habibie jadi bintang. Wartawan asing berebut mewawancarainya. Sangat membanggakan. Namun di dalam negeri, Pak Habibie dicela dan bahkan direndahkan. Di Paris Air Show itu, IPTN memamerkan pesawat CN-235. Pak Habibie juga memperkenalkan rancangan pesawat N250 berteknologi paling canggih saat itu. Terbang perdana pada 10 Agustus 1995. Nasib pesawat murni buatan Indonesia ini kini tinggallah kenangan. Dimasukkan dalam Museum TNI AU di Yogyakarta. Pak Habibie sangat dihormati di dunia internasional. Sejumlah penghargaan bertaraf internasional telah diberikan kepadanya. Namun, di negaranya sendiri, Pak Habibie dihujat habis-habisan. Para komprador dan kekuatan asing menggunakan tangan dana moneter internasional atau IMF menghancurkan IPTN saat terjadi krisis moneter. IMF menekan Presiden Soeharto agar menghentikan subsidi pada IPTN. Ini jika ingin mendapatkan kucuran dana pinjaman IMF. Akibatnya, sejumlah program Pak Habibie berantakan. Bahkan sebanyak 12.000 karyawan IPTN diberhentikan. Anehnya, pada saat itu, Pak Habibie sama sekali tidak dilibatkan ketika pemerintah membahas soal nasib IPTN dengan IMF. Padahal saat itu, Pak Habibie adalah wakil presiden. Tidak hanya soal IPTN, Pak Habibie juga direndahkan di dunia politik. Saat sidang umum MPR, hasil pemilu dipercepat Oktober 1999, Pak Habibie dilecehkan anggota MPR. Mereka berteriak, "Hu!" saat Pak Habibie berpidato. Anggota terhormat itu juga tidak bersedia berdiri saat Pak Habibie masuk ke ruangan rapat paripurna, sebagaimana lazimnya menghormati kepala negara. Alasan mereka, MPR lebih tinggi derajatnya dari kepala negara. Anehnya, ini hanya berlaku untuk Pak Habibie. Setelah presiden baru terpilih, mereka kembali berdiri. Jauh hari sebelum sidang umum MPR, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB sudah menolak pidato pertanggungjawaban Pak Habibie. Sebelum Pak Habibie membacakan secara resmi pidato pertanggungjawabannya. Ketika menyampaikan pandangan umum, fraksi-fraksi mencela dan memperlihatkan ketidaksukaan mereka kepada Pak Habibie. Tapi Pak Habibie tenang dan tetap tersenyum. Pak Habibie bahkan menyampaikan terima kasih kepada anggota MPR yang terhormat itu dan menyebutkan ini sebagai proses demokrasi. Setelah sejumlah fraksi menolak pertanggungjawaban Pak Habibie, sidang dilanjutkan dengan pemungutan suara pada 19 Oktober 1999. Dan Pak Habibie kalah 30 suara. Suara yang menolak sebanyak 355 suara, yang menerima 322 suara, abstain 9 suara, dan 4 suara dinyatakan tidak sah. Begitu Ketua MPR Amin Rais mengumumkan hasil voting, anggota MPR yang menolak Pak Habibie berteriak kegirangan. Mungkin mereka merasa berhasil menolak dan mempermalukan Pak Habibie. Meski demikian, peluang Pak Habibie sebagai calon presiden tetap terbuka. Selain konstitusi tidak melarangnya, Partai Golkar pun telah resmi mencalonkan Pak Habibie sebagai presiden periode 1999-2004. Tapi Pak Habibie bukan pemimpin yang haus kekuasaan.
Sehari kemudian, Rabu 20 Oktober pagi, sebelum sidang umum MPR memutuskan calon presiden, Pak Habibie menyampaikan pernyataan menolak dicalonkan sebagai presiden untuk periode 1999-2004. Kepada wartawan di rumahnya, Pak Habibie mengatakan, wakil-wakil rakyat telah menyimpulkan saya tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sehubungan dengan itu, saya, Baharudin Yusuf Habibie, menyatakan tidak menerima pencalonan saya sebagai presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Setelah Pak Habibie menolak, tersisa 3 calon, yakni Megawati Soekarno Putri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Yusril Iza Mahendra. Yusril kemudian juga mundur. Dalam pemungutan suara, Gus Dur mengalahkan Megawati. Hari itu juga Gus Dur dilantik sebagai presiden, sedangkan Megawati sehari kemudian sebagai wakil presiden. Pak Habibie hadir dalam pelantikan itu. Wajahnya cerah, tidak terlihat kesan sebagai orang yang kalah. Saya yang ketika itu redaktur di Republika menemui Pak Habibie yang turun dari ruang sidang paripurna. Saya sampaikan perasaan haru saya. Pak Habibie yang didampingi Ibu Ainun justru tenang dan berkata, Gus Dur dan Megawati dipilih secara demokratis. Dukung mereka. Saya percaya mereka akan membawa kemajuan bangsa ini. Para sahabat sekalian, saya tidak mampu menahan haru. Saya peluk Pak Habibie. Tidak terasa air bening merebak di sudut mata saya. Betapa ikhlas Pak Habibie. Fase hujatan kepada Pak Habibie tidak saja ketika membangun IPTN, tapi juga ketika menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Mereka menyebut ICMI itu sektarian, memecah belah bangsa. Pak Habibie, teknolog yang terdorong ke politik untuk membangun sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Ini untuk mengganti sumber daya alam yang terus menyusut. Pak Harto menugaskan Pak Habibie merancang rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua. Untuk itulah, Pak Habibie memerlukan peran politik agar rancangannya menjadi GBHN. Pak Habibie adalah korban para petualang politik yang hanya memikirkan kekuasaan di MPR. Mereka yang tidak menyukainya tidak peduli sukses Pak Habibie. Dalam tempo 512 hari, posisi rupiah menguat dari 15.000 pada krisis moneter menjadi 6.500 rupiah per $1. Sampai saat ini, Presiden sudah berganti berkali-kali. Angka itu tidak pernah tercapai. Tidak hanya itu, Pak Habibie membuka kebebasan pers, kebebasan bersuara, kebebasan berserikat. Partai-partai juga bebas berdiri. Kekuasaan presiden dibatasi hanya untuk 2 periode. Bank Indonesia dijadikan independen, monopoli dilarang, status Timor Timur terselesaikan. Pak Habibie dikecam karena tim-tim lepas, namun pemerintah berikutnya menikmati keputusan yang mereka kecam itu. Tahanan politik dibebaskan, termasuk para pengkritiknya. Bagi Pak Habibie, penjara bukan untuk tokoh-tokoh politik, tetapi untuk kriminal. Pak Habibie tidak membungkam lawan-lawan politiknya, apalagi menangkap dan mempenjarakan mereka. Polisi dikeluarkan dari ABRI. Begitu juga Mahkamah Agung dikeluarkan dari kabinet. Pak Habibie negarawan besar. Keikhlasan membuatnya gagah dan terhormat saat meninggalkan kekuasaan. Pak Habibie tahu pemegang kekuasaan ibarat pilot mengendalikan pesawat yang pada saatnya harus turun dan digantikan. Waktu tugas pilot juga harus dibatasi. Normal saja bagi mereka yang mendahulukan negara daripada pribadi. Dan normal juga bagi mereka yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Bagi sebagian orang, kekuasaan sering sekali berubah menjadi berhala. Mereka memuja dan menikmatinya.
Ketika kekuasaan lepas, mereka merasa kehilangan kehormatan atau bahkan merasa terancam atas kesalahan yang mereka lakukan. Tidak banyak tokoh seikhlas Pak Habibie, dan karena itu banyak orang menghormatinya, mengenang, merindukan, dan mendoakannya. Pak Habibie wafat dalam usia 83 tahun pada 11 September 2019 lalu. Bangsa ini kehilangan tokoh teladan. Terima kasih Pak Habibie telah memberi contoh kepada kami tentang moral, etika, dan keikhlasan yang seharusnya menjadi standar nilai para pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Pak Habibie dalam golongan para ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan peradaban yang memerlukan proses pembudayaan yang baik, terutama pelaksanaan pemilihan umum secara jujur, bebas, adil, dan damai. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat.